Nah, jadi buat yang bertanya-tanya ya, kemarin kan kita sempat on ice ya untuk Bitcoin kalau misalkan dia break ya di bawah level 60 berapa nih? 65.000 teman-teman ya. Kemungkinan the next target itu akan menjadi 61 sampai 60.000 ya. Kalau misalkan kalian ingat, ini kita sempat analisa dari tanggal 16 Juni ya. Dan ternyata Bitcoin lumayan ketahan nih teman-teman ya di tanggal 19-nya ternyata ya. Nah, cuman pada faktanya kita lihat ya, ternyata tidak terjadi ya big sell off gitu ya setelah kita break area support ini, tetapi ternyata ini malah menjadi salah satu liquidity hunt teman-teman ya, liquidity map hunt untuk Bitcoin ya. Heat map liquidation. Nah, kalian lihat di sini ya kurang lebih sih kalau misalnya kita lihat areanya ini sekitar 63 akhir teman-teman ya. Cuman ya somehow ya setelah terjadinya SL teman-teman ya pasti kan banyak yang setel support Bitcoin ya, support critical Bitcoin tuh berarti kan balik lagi di tanggal 16 Mei karena ini adalah the last support yang kita lihat ya, yaitu di level 64.600 ya. Jadi kalau misalkan logikanya once ini break teman ya, rata-rata orang udah cut loss gitu teman ya, ibaratnya karena mereka udah on ice untuk area ya mungkin sama dengan analisa kita gitu ya, yaitu di sekitar 61 sampai 60.000. Ketika Bitcoin udah sentuh 64.300 termanya mungkin mereka ngeset garisnya yang di 64.600 ini, dan once mereka ternyata kemakan Bitcoin malah rebound dulu gitu teman-teman ya. Dan rebound ini sih menurut gue cukup signifikan karena kita membentuk falling wedge. Jadi di VIP group ya kita ada update untuk jangka pendek maupun jangka menengah ya, pastinya ya tergantung kondisi Bitcoin seperti apa kita akan update terus menerus melalui VIP group. Dan kalau misalnya kalian mau join ya, ini gratis, teman tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi atau menggunakan kode referral gua. And then kalian bisa ke bagian copy trade, dan di sini ada beberapa trader ya. Di bagian conservative trader kita bisa lihat beberapa profil trader yang so far ya dalam 6 bulan terakhir ini memberikan keuntungan yang cukup fantastis ya. Misalkan aja kita copy si Signal Club ini 300% teman ya, lumayan 4 kali lipat dari sejuta dalam 6 bulan jadi 4 jutaan teman ya. Bahkan dalam kondisi Bitcoin lagi sideways saja dia ROI-nya masih cukup lumayan nih ya. Jadi ya kalian bisa coba pilih ya salah satu teman-teman trader dari BingX di sini, and then kalau misalkan kalian udah coba fiturnya, kalian bisa join grup ini, tinggal DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi so far contohnya dari beberapa call kita teman-teman ya, dari 72k ini juga kita udah call bakalan terjadi rejection pada Bitcoin di area ini teman-teman ya, dan memang ternyata benar terjadi gitu ya. Dan bahkan ketika Bitcoin reject aja di 68 kita masih call untuk lower level untuk Bitcoin, dan so far ya kita juga udah menyentuh lower level tersebut ya. Bitcoin sempat menyentuh 64.000 gitu ya. Akankah ini berlanjut atau tidak, itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi ibaratnya 64 akankah kita lanjut downtrend ya, tembus di bawah 64, atau kita bakalan rebound dulu. Ya, secara garis besar teman-temannya itu yang pengen gue update di video kali ini. Tentunya kalian ngelihat pola falling wedge, dan pola ini adalah pola bullish untuk Bitcoin ya. Cuman ya sekali lagi, bullish ini bakalan menjadi chance terakhir buat Bitcoin gitu ya. Jadi ya kalau misalkan ya kalian lihat ya pola falling wedge pada Bitcoin, kalau misalkan Bitcoin ya nggak berhasil break dari falling wedge ini ya, jadi nggak cuma sekedar kita itu membutuhkan break dari falling wedge teman di sini ya. Tetapi kalau misalkan kita nggak bisa rebound dengan level yang sangat meyakinkan teman-teman ya. Jadi let's say kita breakout dari falling wedge ini, dan breakout itu ya membawa kita ke level 70.000 lagi gitu ya, atau minimal lah teman-teman ya, minimal 69.000 untuk Bitcoin ya. Jadi at least ada level breakout yang cukup confidence di level 69 di sini ya. Mungkin di sini bakalan ada resist lagi di 69 gitu ya. Tetapi at least ya itu bisa menjadi pendukung teman-teman ya, bisa menjadi penanda oke, bahwa ya bisa aja koreksi 64.000 ini udah selesai, bisa aja kita bakalan menuju ke 72.000 lagi, bahkan ke new highs untuk Bitcoin gitu ya. Cuman ya so far ya selama itu tidak terjadi, kita masih on ice dengan target bearish kita, yaitu turun di bawah level 64.000 dan menuju ke level 60 sampai 61.000 gitu ya. Jadi sebenarnya plan midterm kita ini nggak berubah teman-teman. Kita tetap on ice sama Bitcoin di level 60.000 sampai 61.000 gitu ya untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan falling wedge ini ternyata memang gagal gitu ya. Dan memang itu ya masih menjadi target midterm kita gitu teman-teman ya. Untuk target jangka pendek sih sebenarnya ya bisa jadi Bitcoin turun dulu ini ya, double bottom, dan possible di jangka pendek mungkin kita bisa dibikin breakout dulu ya dari falling wedge, karena memang ini adalah pola bullish teman-teman ya.
Dan breakout ini mungkin bisa tertahan di 67.000 untuk Bitcoin ya. Ada resisten di sini 67.000 beberapa kali ya di jangka pendeknya. Kalian bisa lihat contohnya di tanggal 14 Juni dan di tanggal 17 Juni 67.000 resisten. Lalu yang kedua adalah nih, kalian lihat di 68.000 teman di sini ya. Jadi antara 67 atau 68.000 gitu ya. Dan possible ya kita bisa mengalami rejection ketika menyentuh area 67 atau 68.000, itu wajar sekali karena memang ada titik resistensi di situ gitu ya. Cuman kan permasalahannya adalah ketika menyentuh 67 68 ini, ketika kita koreksi akankah kita bisa continuation ke atas atau enggak. Nah, itu yang bakal jadi penentu nanti teman-teman ya. Cuman menurut gue ya ini the last pattern teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi ini benar falling wedge ini benar yang terakhir untuk Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin sampai fail teman-teman ya dari falling wedge ini, ya udah gitu ya. Berarti udah on ice ke 6160 atau bahkan lower level dibandingkan 60.000 lagi teman-teman. Bisa jadi kita bakalan ya menyentuh di bawah 56.000 juga ya, dan menyentuh ke area level 50k worst case scenario untuk Bitcoin ya. Jadi 50k itu bisa menjadi long term target bearish kita teman-teman ya, atau long term target correction kita. Dan itu masih koreksi yang wajar untuk Bitcoin ya, bahkan ketika Bitcoin sentuh 50k gitu ya. Jadi area midterm ya kita tetap masih stay bearish ya, kecuali ada invalidasi yang tadi gue udah sebutin. Kalau misalnya Bitcoin bisa balik ke 69.000, itu salah satu good point gitu ya, good news bahwa ya bisa jadi ya 64.000 ini adalah bottom gitu ya. Meskipun sampai saat ini itu masih ya gue kurang yakin dengan 64k ini adalah bottom teman-teman ya. Kemungkinan besar gitu, yang lebih besar menurut gue akan terjadi adalah kita bakalan lihat lower levels daripada ini gitu ya, 61-60.000. And then if 60.000 ke bawah lagi break, ya long term target kita itu bakalan kesentuh yang di area 50.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi memang harapan terakhir Bitcoin ada di pattern falling wedge yang satu ini gitu ya. Dan ini juga belum tentu 100% oke ketika kita ngelihat pattern falling wedge ini bakalan breakout ke atas, enggak teman-teman ya. Jadi ya 3 kali kita ngelihat hal beginian terjadi teman-teman ya, 2 kalinya ya teman-teman ya. Jadi chance yang lebih besar adalah kita biasanya akan ngelihat breakout terjadi gitu ya. Kita bakalan menuju ke 67.000 atau 68.000 untuk Bitcoin gitu ya. Cuman dalam rare occasion gitu ya, mungkin hanya satu kali banding 3 kali terjadi gitu ya peristiwanya. Di antara 3 kali hanya terjadi 1 kali ya kita tidak jadi breakout teman-teman ya. Kita nggak jadi ke atas ini teman-teman ya. Kita nggak jadi breakout dari falling wedge ini. Dari sini ternyata kita malah breakdown dan langsung ke level 60 sampai 61.000 teman-teman ya. Cuman ya ini itu skenario 1 banding 3 lah ya. Jadi jarang terjadi ya, kemungkinannya 33%, cuman 66% kemungkinan adalah kita teman-teman ya breakout dari falling wedge ini. Jadi itu adalah untuk target jangka pendek kita pada Bitcoin ya, sekaligus ya teman-teman ya. Ini akan menjadi the last pattern untuk Bitcoin, penentu Bitcoin bullish atau tidak. Kalau misalnya falling wedge ini gagal lagi, udah teman-teman ya, kemungkinan ya dalam sebulan terakhir lagi teman-teman ya kita bakalan lanjut bearish lagi. Ya udah dari tanggal 7 sampai tanggal 19 ini berarti udah jalan 2 minggu teman-teman ya. Dan kalau misalnya falling wedge ini sampai gagal lagi, mungkin akan butuh waktu kurang lebih 1 bulan ke depan lagi sampai nanti ya Bitcoin benar-benar menyentuh bottomnya dan kembali reversal lagi teman-teman ya. Nah paling itu aja teman-teman, jadi jangan lupa untuk stay update melalui VIP group dan kalian bisa tinggal join BingX saja. Sekali lagi ya, itu gratis dan kalian bisa tinggal DM admin aja untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi udah banyak sekali member-member yang kebantu dari analisa-analisa kita ya. Kalian bisa cek sendiri dari historinya dari bulan Mei, bulan April teman-teman ya. So far dari analisa kita sih cukup oke gitu. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.